wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurora Dwi Balbinas dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menganalisis dan menginterpretasikan data serta menindaklanjuti hasil PTK. Pada bab ini kita akan membahas mengenai penelitian tindakan kelas atau PTK yang telah dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Ketika melaksanakan PTK dapat disimpulkan hasil yang akan ditindaklanjuti, yaitu berupa menganalisis data PTK, menyajikan hasil analisis data, menginterpretasikan hasil analisis, menyimpulkan hasil PTK, dan menindaklanjuti hasil PTK. Analisis, penyajian, dan interpretasi data. Nah, di sini diharapkan mampu bahwa menganalisis data, menyajikan hasil analisis data, menginterpretasikan hasil analisis. Nah, oleh karena itu, Anda harus melihat kembali konsep-konsep yang telah Anda pelajari sebelum menerapkannya. Dalam kegiatan belajar ini, pemahaman yang telah Anda kuasai akan diperluas sehingga wawasan Anda tentang analisis data menjadi lebih lengkap. Di sini akan membahas mengenai analisis, penyajian, dan interpretasi data. Analisis data itu upaya yang dilakukan oleh guru yang berperan sebagai peneliti untuk merangkum secara akurat data yang telah dikumpulkan dalam bentuk yang dapat dipercayai dan benar. Kemudian menyiapkan data dalam bentuk yang sistematis dan mudah dipahami seperti tabel, grafik, atau narasi untuk memfasilitasi pemahaman dan pengambilan keputusan. Interpretasi data adalah upaya penelitian untuk menemukan makna data yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Mengapa sih data perlu dianalisis kemudian dan diinterpretasi data? Yaitu kenapa? Karena melakukan analisis kita tidak mungkin dapat menjawab pertanyaan yang mendorong kita melakukan penelitian. Bagaimana cara guru menyebarkan pertanyaan yang meningkatkan partisipasi siswa dengan tujuan memperbaiki tersebut, yaitu misalnya penyebaran pertanyaan kepada 10 siswa dengan respon yang logis, maka data yang terkumpul tersebut dapat kita olah sebagai berikut. Yang pertama, ada data sebaran pertanyaan, kita padukan dengan data tentang kualitas respon siswa, yaitu perhatikan pada gambar berikut. Nah, pada gambar ini sudah tersedia hasil data dari atau lembar observasi dengan hasil analisis, yaitu ada 11 dari 30 siswa mendapatkan kesempatan menjawab pertanyaan, kemudian ada 3 siswa yang mendapatkan kesempatan menjawab 2 kali, dan yang ketiga, semua daerah tempat duduk mendapat kesempatan menjawab, namun siswa yang duduk di sebelah kanan guru lebih banyak mendapatkan kesempatan menjawab 10 kali daripada siswa yang duduk di sebelah kiri guru hanya mendapatkan 4 kali. Caranya adalah menghitung jumlah siswa yang mendapat kesempatan menjawab, melihat kecenderungan penyebaran kesempatan menjawab, dan jumlah kesempatan yang lebih dari 1. Hasil analisis ini dapat disajikan dalam berbagai bentuk, sebagai uraian, tabel, dan grafik. Interpretasi data, yaitu bisa dilihat dari tabel berikut ini, kita dapat langsung memberikan makna dan menafsirkannya. Cara menafsirkannya dengan cara hasil analisis yang menyebutkan bahwa pada semua daerah tempat duduk ada siswa yang mendapat kesempatan menjawab. Namun, perhatian guru lebih banyak kepada siswa yang duduk di sebelah kanan guru, yaitu memiliki 10 kesempatan menjawab dibandingkan dengan di sebelah kiri guru yang mendapatkan kesempatan menjawab hanya 4 kali. Selanjutnya, dari 14 jawaban, 12 benar dan 2 menyimpang. Data ini menunjukkan bahwa keberhasilan menjawab pertanyaan sudah mencapai sekitar 85%. Secara lengkap, penafsiran hasil analisis yang disajikan pada lembar observasi dan tabel dapat dibuat sebagai yang tadi telah dicontohkan. Nah, setelah memperhatikan contoh yang sudah disajikan tadi, mengapa guru peneliti harus menganalisis, menyajikan hasil analisis, dan menginterpretasikan hasil analisis? Nah, barangkali jawaban Anda tidak sama dengan uraian berikut. Nah, analisis, penyajian, dan interpretasi hasil analisis sangat diperlukan agar data dapat dibaca dan mudah
dimengerti. Kemudian peneliti dapat memaknai data tersebut dengan baik. Yang ketiga, data dapat diinterpretasikan serta dapat pertanyaan penelitian dapat dijawab. Menganalisis dan menyajikan data. Sesuai daftar skor latihan yang data 1 itu menunjukkan terdiri dari daftar skor latihan dari 30 siswa, hasil observasi, pengamatan tentang penggunaan alat peraga dalam pembelajaran, serta catatan guru mengenai respon siswa. Data hasil observasinya dapat berupa peragaan oleh guru ditambah dengan 2 orang siswa. Siswa masih ragu-ragu atau pegangan pada globe dan lampu senter goyang-goyang. Kemudian siswa berdiri, siswa yang di belakang ribut dan mereka tidak dapat melihat peragaan dan guru hanya diam saja melihat keadaan kelas seperti itu. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan selama meragakan seperti lihat mengapa daerah ini gelap atau mengapa daerah lain terang. Yang keempat, siswa yang duduk di depan menjawab sebanyak 3 kali dan yang di belakang menjawab 2 kali. Yang membantu guru diam saja, kemudian asik dengan globe dan lampu senter. Tampaknya tidak ada perhatian pada pertanyaan guru tersebut. Yang kelima, peragaan dalam kelompok. Sebagai catatan untuk dari data tersebut, ketika peragaan kan anak-anak banyak yang berdiri, kemudian ribut, kemudian mereka tidak melihat peragaan tapi asik dengan dunia mereka sendiri. Nah, peragaan kelompok juga mula-mula lamban, kemudian anak-anak itu kelihatan enggan untuk mengikuti pembelajaran, tapi akhirnya mereka tertarik dengan pembelajaran yang sesuai dengan mereka nantinya. Kemudian kelompok 2 juga ada globe yang macet tapi mereka berusaha memperbaiki. Kemudian guru seharusnya juga mendorong mereka untuk memperbaiki atau menindaklanjuti masalah tersebut. Ketika tanya jawab, tidak semua anak terlibat, masih ada yang bermain kelompok tampaknya menikmati peragaan ini, meski masih ada yang tidak peduli dan asik bermain. Kemudian ada analisis dan penyajian data. Nah, distribusi hasil latihan siswa sebagai gambar di samping ini berupa tabel dengan keterangan skor dikali frekuensi dan skor rata-rata itu 190 dibagi 30 dengan hasil 6,3. Nah, yang perlu Anda cermati bahwa analisis pada gambar di samping merupakan analisis dari daftar skor latihan gambar tabel sebelumnya. Hasil analisis dapat pula disajikan dalam bentuk grafik seperti gambar berikut ini. Data hasil observasi tentang penggunaan alat peraga dan catatan guru dapat dipilih atau dikelompokkan dan ditafsirkan. Hasil analisis data adalah seperti berikut. Yang pertama, guru menggunakan alat peraga dengan bantuan 2 orang siswa, yang dimana kelihatan masih canggung, memegang dan memutar globe, yang memegang lampu senter kadang-kadang juga goyang. Kemudian ketika selama peragaan diadakan tanya jawab, siswa yang terlibat dalam peragaan tidak memperhatikan pertanyaan karena asik dengan tugasnya memutar globe dan memegang lampu senter. Yang ketiga, ketika dilakukan peragaan, anak-anak berdiri sehingga anak-anak yang di belakang tidak dapat melihat peragaan tersebut namun dibiarkan oleh guru. Yang keempat, peragaan di dalam kelompok menarik minat anak, yang pada awalnya banyak yang canggung namun kemudian peragaan menjadi lancar meski ada globe tiruan yang susah diputar. Yang kelima, ada selama peragaan dalam kelompok guru harusnya berkeliling. Yang keenam, meski pada umumnya anak-anak sangat tertarik pada peragaan dan melakukan peragaan dalam kelompok, masih ada anak-anak yang bermain atau sibuk dengan dunianya sendiri. Menginterpretasikan atau menafsirkan data. Nah, di sini ada catatan pengamatan tentang penguatan yang diberikan oleh guru dengan hasil koreksi karangan siswa, jenis kesalahan yang dibuat siswa atau hasil koreksi Pak Muhana dari 3 kali latihan menulis yang telah dirangkum dalam sebuah tabel berikut yang telah ditampilkan. Nah, setelah menyajikan hasil analisis dari pengamatan dan catatan guru seperti gambar sebelumnya, data yang kedua yaitu dari tindakan perbaikan bahasa Indonesia Pak Muhana di kelas 3 SMP. Di sini ada gambar jenis kesalahan yang dibuat oleh siswa.
Dengan data tabel sebelumnya sangat membantu kita melakukan analisis karena jenis penguatan yang digunakan guru sudah dipilah, sehingga kita tinggal menjumlah frekuensi kemunculannya. Selanjutnya, jika kita cermati data pada tabel di atas, tampaknya data tersebut sudah merupakan hasil pengolahan, yang artinya data itu sudah dipilah, dikelompokkan, dan kemudian disajikan dalam bentuk tabel. Oleh karena itu, kita langsung dapat menafsirkannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.